Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza zundahu, wa hazzamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad, salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga para imam dan muazzin Masjid Istiqlal, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqlal rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang baik, di hari Jumat subuh ini, tepat kita berada di tanggal 11 Zulhijjah yang merupakan hari tasyrik, yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Istiqlal, dan juga kami menyapa Bapak Ibu yang menyimak renungan fajar pada pagi hari ini melalui live streaming Masjid Istiqlal TV. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Istiqlal rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan hari raya Idul Adha, salat Idul Adha, dan dilanjutkan dengan ibadah kurban, yang tentunya ini adalah amalan sunnah yang dianjurkan kepada kita sekalian. Dan di hari-hari tasyrik ini kita disunnahkan juga untuk melantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Ya, ini adalah sunnah yang terus kita lanjutkan sampai hari ke-13 nanti, 13 Zulhijjah. Kita bertakbir, ya, dimanapun kita berada, baik setelah sholat maupun ya di tempat kita berada di rumah, kita dianjurkan untuk ya melantunkan ya takbir, tahlil dan tahmid. Nah, ini karena kita berada di tanggal 11 Zulhijjah. Karena saudara-saudara kita saat ini yang berada di tanah suci, ya, yang pada tanggal ini masih berada di Mina, mabit di Mina untuk melontar jumrah, ya, jumrah ula wusta aqobah, yang merupakan rangkaian prosesi ibadah haji, ya, yang insya Allah sebentar lagi akan tuntas rukun ibadah haji. Mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, dijadikan hajinya haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, kita yang saat ini mungkin ingin mendambakan, mengidam-idamkan, ingin sekali menunaikan ibadah haji, ya, kepengen, ya, kalau ada uangnya, kepengen besok itu tahun depan ingin berangkat haji. Tetapi ada uang juga sekarang, tentu harus menunggu, ya, menunggu beberapa tahun, ya, untuk bisa
pergi haji ke tanah suci. Namun bagi kita yang mengidam-idamkan, yang menginginkan, yang merindukan, ingin ke tanah suci, ya, ingin menunaikan ibadah haji dan juga menunaikan rukun Islam yang kelima, ya, tentunya kita harus mempunyai niat, kita harus memiliki maksud, niat, ya, berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan kelak kita juga ditakdirkan oleh Allah bisa ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini doanya insyaallah makbul nih, ya. Ya, ada di Istiqlal, mudah-mudahan ya diaminkan oleh malaikat. Ya, diaminkan oleh malaikat, kita insyaallah bisa juga ke tanah suci. Namun demikian, ya, tentunya ingin ke tanah suci untuk ibadah haji banyak, ya, syarat-syarat istitoah, mampu, ya, ya, biayanya ada, ya, fisiknya juga, ya, mampu, ya, kuat, dan juga tentunya ilmunya juga ada, ya. Jadi ini ibadah haji bukan soal kita memiliki uang bisa melaksanakan, ya, ibadah haji ke tanah suci. Harus dilengkapi dengan ilmu, ya, ilmu manasiknya, ya, dan juga fisik kita juga harus, ya, prima. Nah, maka ibadah haji dikatakan ibadah maliyah wa jasadiyah. Ibadah haji ini adalah ibadah harta, karena harus pakai uang ke sana, dan juga ibadah jasadiyah atau jasmania, yaitu ibadah tubuh kita, karena di sana kan fisik, ya, juga membutuhkan fisik yang baik, ya, yang sehat, sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji. Namun demikian, kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ada yang bisa kita amalkan, ya, ada yang bisa kita amalkan, yang dimana amalan-amalan ini adalah amalan yang kalau kita lakukan itu pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah, setara ibadah haji dan umrah. Tetapi amalan ini, ya, bukan amalan yang menghapus kewajiban haji. Jadi jangan sampai nanti nih kita melakukan amalan ini, wah, nggak perlu lagi ibadah haji, bukan. Ya, tetap wajib. Haji itu wajib bagi yang mampu. Bagi kita yang belum diberikan kesempatan untuk ke tanah suci, untuk ibadah haji, ada yang bisa kita lakukan amalannya. Perlu dicatat, ya. Ini amalan ini Nabi dalam hadisnya mengatakan, yang pertama, amalan itu adalah, yang pertama adalah sholat 5 waktu di masjid. Yang pertama, Pak. Mudah apa enggak nih? Gampang apa gampang? Kita tinggal berangkat dari rumah ke masjid, ya, 5 waktu, Pak. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sholatnya di mana? Di masjid. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid akan memperoleh pahala seperti menunaikan ibadah haji. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man kharaja min baitihi mutatahharun ila salati maktubah wa ajri ka ajril haji wal kal hajjil muharram wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajrihi ka ajril mu'tamar. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ya, tadi dari rumah kita berwudu misalkan, ya, atau tadi di bawah kita wudu, ya, untuk menunaikan sholat fardu, ya,
maka kata Nabi akan diberikan pahala ibadah haji itu Pak. Itu hadis ya. Itu Nabi yang mengatakan. Ya kita harus percaya, yakin ya. Kita harus ya yakin akan diberikan pahala ibadah haji. Alhamdulillah nih kita dijanjikan oleh Allah ya Rasulullah kita akan dapat pahala haji yang hadir di sini nih. Karena sholat berjamaah. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan yang lain selain itu, maka akan diberikan pahala umroh. Hadis riwayat Abu Daud ya. Jangankan sholat jamaah Pak, kita sholat duha ya, sholat duha Pak, biasanya kita di rumah kan ya, mungkin kita di rumah Bapak Ibu ya, Ibu mungkin bisa mungkin ngadakan suka melaksanakan sholat duha itu di rumah. Nah ini kalau kita laksanakan di masjid sholat duha ya, itu kata Nabi akan diberikan pahala umroh ya, pahala umroh. Jadi ya bolehlah sekali-sekali kita sholat duha di masjid ini, di Masjid Istiqlal, yaitu Nabi mengatakan akan diberikan pahala umroh ya. Umroh juga sama ya, nggak gampang juga kan ya, biaya juga ya, kadang-kadang harus ngurus ini ngurus itu, administrasinya, buat paspor, buat yang lain-lainnya ya, itu umroh. Tetapi dengan sholat berjamaah, dengan sholat duha di masjid, insya Allah kata Nabi akan dapatkan pahala haji dan umroh. Jadi kita jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati ya, ini bisa kita lakukan mudah ya. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya secara berjamaah ya, kan faedahnya, keutamaannya luar biasa ya. Sholatul jamaah afdalun min sholatil fazzi ya, bisab'i wa isyrina darajat ya, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat secara sendiri Pak. Pahalanya berapa? Ya, sholat jamaah 27 derajat ya. Jadi kalau sholat sendiri 1, kalau sholat berjamaah 27. Bayangkan ya, luar biasa. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, banyak orang yang tidak tahu atau bahkan mending sholat di rumah saja katanya ya, padahal sholat di masjid ini luar biasa pahalanya. Kita kan nggak pernah Pak Bu ya, Bu, kita nggak pernah ditunjukin oleh Allah tuh pahala dan dosa Pak ya, betul ya. Kira-kira kalau kita ditunjukin pahala dan dosa oleh Allah, kira-kira kita bagaimana tuh ya? Kalau pahala mungkin wah, jangan-jangan dari rumah tadi sudah datang ke Istiqlal jam 3 ya, jam 3 malam tadi saking udah tahu, pengen gak ketinggalan sholat jamaah di masjid ya. Atau kalau Allah tunjukkan dosa ya, kalau Allah tunjukkan dosa ya, ini dosa nih di depan mata kita, Allah udah tunjukin nih dosa nih kayak begini nih ya, kira-kira ya kita berani nggak lakukan dosa itu? Sayangnya kedua ini dirahasiakan oleh Allah ya, dirahasiakan oleh Allah. Pahala dirahasiakan agar kita ini berlomba-lomba melakukan kebaikan ya, supaya kita ini berlomba untuk melakukan kebaikan. Karena tidak boleh puasa hari ini, kita harus minum Pak ya. Hari tasyrik nggak boleh puasa ya, haram puasa di hari tasyrik ya. Begitu juga dosa ya, kalau kita diperlihatkan oleh Allah, maka kita akan takut melakukan dosa. Ini yang pertama, jangan kita tinggalkan, apalagi sholat subuh nih. Wah, yang memiliki keutamaan sholat subuh berjamaah memiliki keutamaan Bapak Ibu ya. Dalam hadisnya Nabi mengatakan yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah
maka ia bagaikan sholat setengah malam, ya, setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka bagaikan ia sholat seluruh malam, ya. Jadi sholat subuh berjamaah ini luar biasa keutamaannya, luar biasa keutamaannya, ya. Jadi jangan ditinggalin, ya. Jangan sampai kita sholat tahajudnya, ya, luar biasa sholat tahajudnya, tapi sholat subuh jamaahnya ketinggalan. Wah, ini namanya mendahulukan sunnah tetapi meninggalkan wajib. Ya, banyak orang ketiduran habis sholat tahajud, ketiduran, sholat subuhnya jadi kesiangan, ya, sholat subuhnya kesiangan, padahal yang utama itu sholat subuh berjamaah, ya. Sebelumnya ada sebelum sholat subuh apa Bapak Ibu? Sebelum sholat subuh ada sholat apa? Sholat sunnah fajar, ya. Sholat sunnah fajar ini, ya, dalam hadis mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, sebelum sholat subuh 2 rakaat, maka khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, Pak. Ya, ya, kira-kira kita ini sholat sunnah sebelum subuh tadi jadi orang kaya nggak, Pak? Orang kaya nggak? Kaya nggak? Jangan kita bilang orang kaya itu yang punya rumah mewah, mobil mewah, punya perhiasan, ya. Padahal orang kaya itu nih, kita ini nih orang kaya nih. Ini yang ada di Istiqlal ini orang kaya, ya. Karena apa? Punya dunia dan seisinya, ya Ibu, ya. Kita ini punya dunia dan seisinya. Karena tadi kita lakukan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Ya. Jadi orang kaya di dunia ini kalah dengan kita sebetulnya, ya. Kaya, ya, ya. Kayanya nanti Allah akan berikan ketika nanti di hari akhirat. Nah, ini sholat subuh, ya. Ya, makanya memiliki keutamaan luar biasa seperti sholat, ya, semalam suntuk, ya, seperti sholat semalam suntuk kalau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya. Ini luar biasa sholat subuh ini. Dan bahkan yang membedakan orang munafik dengan kita itu adalah saat sholat isya dan sholat subuh. Jadi mohon maaf, Pak, kalau ada orang yang menyepelekan atau tidak mengerjakan sholat subuh dan sholat isya, itu sama halnya seperti orang yang munafik, ya. Karena yang membedakan itu, ya, isya dan subuh ini yang menentukan, Pak, ya. Ya, subuh itu kan di saat orang ngantuk, Pak, ya, perjuangannya kan luar biasa, ya. Sholat subuh perjuangannya luar biasa. Saat kita ngantuk suruh bangun untuk sholat, bayangkan itu gimana nggak jihad itu di situ kan? Gimana nggak ada perjuangan di situ, ya. Lebih-lebih dari malam kita sholat tahajud misalkan, ya. Orang lagi pada mimpi-mimpi indah, kita bangun sholat. Nah, itu kan pantas, pahalanya besar kan, Pak? Betul nggak? Ya, pantas. Karena apa? Karena orang di saat lagi enak-enak tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, kita bangun. Ya, tentu yang bangun itu beda dong dengan yang tidur, karena perjuangannya. Bapak ngerasakan nggak jam 3, jam 2 itu lagi enaknya lagi tidur, ya kan? Ya, lagi mimpi mungkin, ya, mimpinya juga lagi makan sate habis motong kemarin katanya kan, habisnya bikin sate kambing gitu. Nah, itu lagi enak-enaknya tidur. Nah, makanya kita disuruh bangun sholat subuh berjamaah, pahalanya luar biasa, lebih baik, ya, daripada dunia dan seisinya. Ini pahala haji dan umroh, Pak, yang pertama. Yang kedua, ya, perlu dicatat, kita amalkan, ya. Ya, ini amalan luar biasa, kita amalkan. Yang kedua, pahala yang setara dengan haji dan umroh, amalannya, pahalanya adalah
Yang kedua, zikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari, Pak. Yang kedua, ini jangan kita tinggalkannya kayak sekarang nih, ibu-ibu. Ya, kalau bisa kita sholat dimanapun, di rumah kita ada masjid. Ya, kalau kita libur misalkan Sabtu Minggu misalkan boleh. Ya, kalau kerja mungkin habis subuh siap-siap, habis subuh harus mandi, harus ini, harus itu gitu kan, sarapan. Tapi kalau kita lagi libur, sesekali boleh ngamalin ini. Ya, amal ini apa? Kita habis sholat subuh jangan buru-buru pulang. Zikir dulu, zikir. Ya, zikir apapun, subhanallah, ya, alhamdulillah, wala ilah, terus banyakin ribuan kali zikir. Itu diputer tasbihnya tuh. Ya, tasbihnya diputer, baca zikir. Ya. Ngaji ini juga zikir, Pak. Ya, duduk di sini juga zikir. Lagi dengerin ceramah, lagi dengerin pengajian juga lagi zikir kan? Ya. Nah, zikir habis sholat subuh sampai terbit matahari. Nanti jam berapa matahari terbit? Ya, kurang-kurang kalau tidak salah jam 6. Ya, waktu isyraq, waktu terbitnya matahari. Nah, habis selesai sholat subuh, ya seperti pagi ini nih, sekarang ini kita ini hendaknya kita ini tidak langsung beranjak dari tempat kita, akan tetapi kita zikir dulu sampai terbit matahari dan disusul dengan sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, orang yang mengamalkan ini akan mendapatkan pahala setara dengan melakukan haji dan umroh, Bapak. Subhanallah. Ya, ini obral pahala kita dijanjikan oleh Nabi. Ya, pahalanya haji dan Jadi habis ini nih, habis sholat subuh seperti ini kita zikir, Pak. Atau duduk pengajian seperti ini sampai nanti terbit matahari, lalu kita lakukan sholat 2 rakaat. Ya, yang kita kenal dengan sholat sunnah isyraq. Ya, ibu-ibu mungkin pernah dengar sholat sunnah isyraq. Pernah dengar ya? Sholat sunnah isyraq jangan sampai salah. Kita melaksanakan sholat sunnah isyraq ini jangan sampai salah, jangan kita lakukan persis ketika terbit matahari. Ini haram hukumnya. Haram kan, kita nggak boleh sholat habis subuh dan apalagi ketika masuk ya matahari sedang terbit, ya, karena itu sama seperti orang menyembah matahari kan. Nah, ulama mengatur pelaksanaan sholat sunnah isyraq ini kapan? Yaitu 15 menit setelah matahari terbit, Pak. Ya, kurang lebih kalau nanti ini jam 6, ini setengah 6 ya sekarang ya. Sekarang setengah 6 ya kalau tidak salah. Dah jam. Sekarang setengah 6. Nanti kalau tidak salah waktu isyraq itu jam 6 kurang 5 menit. Nah, kita bisa laksanakan 2 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat sunnah. Kita niatkan usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala, gitu niat sholatnya. Niat sholatnya seperti itu. 2 rakaat nanti. Berarti jam 6 lewat 10 menit kita laksanakan sholat sunnah isyraq. Itu kata Nabi dalam hadisnya, man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'u syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatan wa umrah. Kata Nabi, siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah kemudian dia tetap duduk, ya, habis sholat subuh nggak kemana-mana, duduk di masjid ini sambil zikir sampai terbit matahari. Kata Nabi, setelah itu ia mengerjakan 2 rakaat, ya, yaitu 2 rakaat salat sunnah isyraq, maka kata Nabi akan diberikan pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, ya, pahalanya luar biasa. Ya, jadi ini motivasi bagi kita sekalian agar kita giat melaksanakan ya ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini juga tidak ya, jangan kita lewatkan. Amalan yang ketiga apa? Yang ketiga kata Nabi, yaitu pergi ke masjid untuk belajar. Ya, pergi ke masjid untuk belajar.
selain sebagai tempat ibadah ini, masjid juga dipakai kita ini kayak pengajian saat ini. Banyak pengajian di rumah kita di Istiqlal ini, kita pergi ke masjid untuk belajar. Itu juga pahalanya sama. Man goda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamhu kanat lahu ka ajri hajjah taman wa hajjatahu. Siapa yang berangkat ke masjid, ya tadi berangkat ke Istiqlal ini untuk belajar, untuk duduk seperti ini belajar, ya kita kan lagi belajar ini, ya, atau mengajarkan kebaikan, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Bayangkan, luar biasa, ya. Jadi nuntut ilmu itu jangan dianggap biasa, Pak. Orang banyak kan yang mengaji itu jangan dianggap wah ini kolot, mohon maaf, atau biasa saja, padahal itu keutamaannya dahsyat, ya. Itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita mengaji duduk seperti ini di majlis taklim, di majlis ilmu, itu pahalanya ya seperti apa? Seperti apa? Melakukan sholat sunnah 1000 rakaat, ya. Jadi luar biasa. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, yang terakhir yang juga amalan bisa kita lakukan ya dalam rangka meningkatkan ibadah kita ya di hari-hari yang baik ini, ya, yang keempat ini, jangan kita tinggalkan yang namanya berbakti kepada kedua orang tua, Pak. Ya, ini juga amalan yang luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Ya, kadang-kadang kita ini lalai, ya, ibadahnya hebat di mata Allah, tetapi sama orang tua durhaka, nauzubillah. Sama orang tua durhaka, ya. Maka jangan harapkan surga, Pak. Ya, sholat tahajudnya luar biasa, ya, puasa Senin Kemisnya Masya Allah, ya, sodakohnya tiap hari, ya, apalagi yang dia lakukan. Tapi sama orang tua mohon maaf, ya, mohon maaf, sama orang tua itu nggak inget sama orang tua, lupa sama orang tua, ya. Di rumah, ya, kita ini udah berumah tangga tetapi sama orang tua lupa, kita nggak tengokin, kita nggak kasih orang tua, ya, apapun, ya. Ini juga hati-hati, bisa juga ibadah kita akan tidak ada artinya, karena durhaka sama orang tua ini menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Apalagi ibadah-ibadah ini akan jadi tidak ada maknanya. Bahkan Nabi mengatakan amalan ini setara dengan haji dan umrah, berbakti kepada orang tua. Nabi mengatakan ini, ya, ishtaha jihad wala aqdiru alaihi. Ada orang yang datang kepada Nabi dan ia sangat ingin berjihad namun tidak mampu. Nabi mengatakan, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup. Lalu Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepadamu, pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka kata Nabi statusnya adalah seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Tuh, jadi ada dulu, ya, pemuda semangat, Pak. Ya, ada anak muda semangat. Nabi, saya pengen perang, saya pengen jihad. Kata Nabi, dek, kamu ini punya orang tua nggak? Masih punya orang tua nggak? Masih punya ibu nggak? Kata Nabi, kalau kamu masih punya ibu, pulang. Kamu berbuat baik kepada orang tua, kepada ibumu, itu sama saja dengan jihad. Ya, jadi luar biasa Nabi. Ya, bukan nggak boleh ikut perang, bukan, Pak. Ya, dia nanti pulang ke rumah, ya, melayani ibunya, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya, itu sama saja, ya, pahalanya seperti jihad, ya, ketika di medan perang. Jadi ini juga jangan kita abaikan, kita lewatkan amalan-amalan ini. Jadi inilah amalan-amalan yang kita bisa manfaatkan di saat-saat kita ini, ya, mungkin menunggu, ya, keberangkatan kita untuk ke tanah suci misalkan. Ya, tetapi mudah-mudahan ini 4 amalan ini
mudah-mudahan suatu saat juga bisa mengantarkan kita sesungguhnya ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Salat yang pertama, salat ya fardu berjamaah di masjid. Yang kedua, kita zikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya diusahakan. Ya kalau nggak bisa setiap hari, setahun sekali, seminggu sekali, Pak. Kalau nggak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali. Nggak bisa juga sebulan sekali, ya 3 bulan sekali lah. Nggak bisa juga 3 bulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa juga setahun sekali, seumur hidup sekali sholat sunnah isyraq. Nggak bisa juga seumur hidup sekali. Ya gimana ya? Hah? Apa di ya? Waduh, ini jangan-jangan waktunya lebih sibuk daripada presiden mana ini? Kayaknya nggak ada waktu habis sholat subuh kita duduk gitu kan? Ya saking sibuknya kita, ya nggak ada waktu untuk ibadah yang lain. Nah ini ya sebagai gambaran bagi kita sekalian, ya karena dalam Islam ini Pak ada waktu-waktu yang memiliki keutamaan, ya seperti saat ini kan subuh ini kan, ya kalau kita doa, kalau kita zikir itu, ya, makanya Allah perintahkan wasabbihu bukrata wa asila, bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Disebut oleh Allah waktunya, ya waktunya kita dikasih tahu subuh sama waktu pagi sama waktu sore. Ya makanya itu waktu-waktu yang mustajab. Ya kalau kita minta sama Allah di waktu-waktu itu, bersedekah juga di waktu-waktu itu. Ya, sebelum kita pergi kerja ke kantor itu sedekah Pak, di waktu pagi Pak. Itu malaikat nyatet. Ya malaikat mencatat, itu luar biasa. Dilaporkan kepada Allah. Ini hamba Allah sedang bersedekah, sedang berdoa dan berzikir. Ya, baik, saya kira mengingat waktu dibatasi pada pagi hari ini, ya kita bisa melanjutkan setelah ini mungkin berzikir lagi sampai menunggu waktunya terbit matahari misalkan, atau ada aktivitas lain yang kita bisa laksanakan. Ya kita niat di hari ini karena hari Jumat ini, hari Jumat, ya yang kita diperintahkan untuk bersolawat, ya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat Pak. Hari Jumat ini baiknya kita banyakin sholawat. Ya, ada sholawat nariyah. Ya kita hafal sholatan taghfiru biha, tantunjina biha min jamil ahwal wal afat. Terus taghfir, ya. Ada sholawat Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ya Gresik. Ya biasanya ada haul nih, haul Habib Abu Bakar di Gresik itu baca sholawatnya ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
qamaril wujud fi hadal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dini wa dunya wal akhirah. Itu diamalin juga bagus ya, diamalin cakep tuh baca sholawat ya, yang dikarang oleh Habib Abu Bakar ya, Gresik. Ada lagi yang dikarang oleh Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul. Beliau juga mengarang sholawat mansub ya. Kita amalin tuh sholawat ini dibaca 3 kali setelah sholat, sama atau 11 kali. Itu keutamaannya bisa bisa ngelancarin rezeki kita ya, baca ini ya, dan hajat-hajat kita insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Baca sholawat ini 3 kali ya, 11 kali kalau bisa setelah sholat, setiap sholat. Itu keutamaannya, fadilahnya akan bisa melancarkan rezeki kita yang mungkin rezekinya agak susah seret. Amalin sholawat ini, baca ya. Ya kalau sholawat kan Pak nggak perlu diijazahkan, ya amalin aja, amalin dibaca ya. Habis selesai sholat baca. Kalau nggak sempat 11 kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha zurum wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ini sholawat yang dikarang oleh Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul ya, seorang wali. Beliau seorang wali ya, yang kita kenal ya. Beliau mengarang sholawat ini, dianjurkan kepada kita baca setelah sholat, yang memiliki keutamaan luar biasa. Ada lagi sholawat banyak ya, sholawat ya sholawat tibil kulub ya, sholatan tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifa ya. Nah ini amalin deh, insya Allah hari Jumat ini ya, kita insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan ya, keberkahan dalam hidup kita, dan juga kesehatan ya, dan juga afiat, panjang umur ya, yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mengingat sudah habis waktunya, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga di hari Jumat pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di hari tasyrik ya, di tanggal 11, mari kita tutup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita sudah berzikir yang menjadi sunnah di hari tasyrik di tanggal 11 ini. Besok juga 12
lalu sampai hari Minggu ya, insya Allah sampai tanggal 13 kita ya bertakbir ya, masih terus takbiran ya, takbiran setelah sholat fardu ya, jadi jangan kelewat, ini memang diperintahkan oleh Allah. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi